Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan belajar cara untuk mengunduh atau mendownload data dari OpenStreetMap berupa data vektor atau shapefiles menggunakan QGIS. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum tahu cara untuk melakukan instalasi QGIS, teman-teman bisa mengunduh dari websitenya QGIS. Jadi search aja QGIS di Google Search, lalu klik menu download QGIS dan sesuaikan operating system teman-teman. Kebetulan saya menggunakan Windows, otomatis yang ditampilkan atau yang saya perlu unduh adalah yang versi Windows. Dan teman-teman bisa gunakan yang latest release atau yang LTS, long term support, atau dalam hal ini juga long term release. Kalau teman-teman menggunakan macOS, juga bisa menggunakan macOS installer atau yang atas ini juga bisa. Setelah di-download, tinggal di-double klik aja untuk di-install dan ikuti saja proses instalasinya atau wizardnya ya. Tinggal di next sampai selesai dan ke-install lalu dibuka. Nah, setelah teman-teman buka, teman-teman persiapkan dulu untuk base map-nya. Di bagian browser di sidebar di sini, ini ada panel namanya browser. Di XYZ tiles, teman-teman bisa buka atau klik kanan, klik new connection. Dan teman-teman tinggal memasukkan base map atau URL untuk ke base map-nya. Nah, ini saya sudah punya satu. Saya buka aja isinya bagaimana OpenStreetMap. Klik edit dan alamatnya atau URL-nya hanya tile.openstreetmap.org/z/x dan /y.png. Ini bisa di copy paste, ada di deskripsi. Teman-teman bisa komen kalau saya lupa untuk menempelkannya di deskripsi. Namanya terserah, mau dikasih OSM, OpenStreetMap juga boleh. Dan zoomnya mungkin 5 aja ya. 5-18 biasanya. Klik OK, kita OK saja. Dan yang teman-teman lihat ini adalah area di Kolombia, di ibu kotanya di Bogota. Dan kalau ngelihat nih ungu-ungu, agak tebal, entah ungu atau abu-abu gelap ini ya. Ini adalah batas wilayahnya, dan saya akan mendownload data OpenStreetMap di area Bogota ini. Caranya teman-teman bisa klik plugins dan pilih menu manage and install plugins. Diklik saja, nanti kebuka seperti ini. Ini kebetulan saya sudah search. Teman-teman bisa ketikkan di search barnya di sini OSM dan pilih menu OSM downloader. Lalu install, ini saya coba reinstall untuk menunjukkannya. Oh, dia kayaknya cepet banget, sudah terinstall di atas ini ya, ada informasinya. Kita close. Nah, di bagian atas ini di ribbonnya sudah muncul menu, namanya adalah download OSM data by rectangle selection. Kalau nggak muncul, teman-teman bisa klik kanan di ribbon di sini, nanti bisa pilih yang teman-teman ingin munculkan. Di sini misalkan OSM downloader nggak muncul, bisa diklik aja. Ini coba saya hilangkan, dia akan hilang. Kalau mau dimunculkan, tinggal diklik kanan di ribbon dan pilih OSM downloader. Cukup mudah kan teman-teman? Nah, sekarang kita download data selebar ini. Ini benar seluruh Bogota nggak sih? Coba ini saya cancel dulu. Saya cek di Google Maps dulu ya teman-teman. Bogota, oh areanya sampai bawah sini, jadi area perkotaannya masih turun ya. Saya pilih hand tools. Oke. Sekarang saya pilih area yang ingin saya download datanya. Saya pilih segini lebar. Dan saya tinggal pilih lokasi untuk menyimpan data ini. Klik save file. Oke, seperti ini kira-kira teman-teman. Tinggal saya klik save, klik OK, dan tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, kalau ada informasi no proxy set, berarti memang koneksi internet saya direct tanpa ada proxy. Tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini ada keterangannya downloading sekian megabytes dan teman-teman tinggal nunggu saja. Oke teman-teman semuanya,
Downloadnya sudah selesai, ada keterangan atau window notification, tulisannya success, the file has been downloaded, dan ukurannya ada sekitar 382 MB yang kita download dari servernya OSM. Dan tentunya ini bisa di-load di sini. Tadi kalau misalkan kita gunakan menu yang di sini, teman-teman, tadi ya untuk download data, saya buat lagi, misalkan di sini rectangle. Nah, tadi harusnya saya centang ini load layer after download. Karena tadi tidak sih centang, jadi kita coba input manual saja. Jadi kita input data vector, kita pilih layer, add vector layer. Pilih source-nya dari file yang sudah kita simpan tadi. Dan tentunya pasti load-nya akan lama karena ukuran filenya besar. Oke, ada di desktop tutorial data OSM, bogota.osm. Kita open, kita add, kita pilih ya teman-teman apa yang ingin kita import. Kebetulan saya ingin menggunakan line saja dan kita oke-kan. Kita close dan ini masih loading di bagian bawah. Oke, sudah ke-load teman-teman. Dan kalau teman-teman nyadar di awal tadi saya bilang data vector atau shape files, ini kekeliruan ini ya. Jadi bukan shape files tapi datanya .osm, di mana data vector dengan extension .osm ini kita bisa export ke shape files. Jadi kita bisa klik di layer di sini, kita bisa export save feature as. Misalkan diklik dan teman-teman bisa pilih formatnya S3 shape files. Atau teman-teman bisa pilih GeoJSON atau format yang lain yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini saya cancel. Dan mari kita lihat data ini isinya apa saja. Kalau saya klik kanan, open attribute table. Nah, tampilan tabel atributnya seperti ini teman-teman. Tapi sepertinya ini ada ketidakakuratan. Jadi total featuresnya di sini tertulis hanya 99 dan filtered 99. Tadi sekilas teman-teman melihat ya, ada sekitar 65.000 lebih. Dan setelah saya cari di Google Search Engine ya, Google Search, ketika saya ketikkan atribut tabel QGIS hanya menampilkan 99, ternyata memang banyak yang mengalami hal serupa. Jadi intinya ini ada bugs. Dan kalau kita klik select all di sini, select all, otomatis di tampilan apa ya istilahnya ini, workspace kita, ini harusnya kepilih semua teman-teman. Jadi kalau misalkan ini ke select warna biru, di tampilan petanya di workspace-nya ini tampilannya akan berwarna kuning seperti ini. Jadi semuanya ke select. Jadi sebenarnya datanya lebih dari 99 pastinya. Kalau teman-teman lihat ya, logis ya, lebih dari 99. Dan sekarang kita export data ini menjadi .shapefiles. Oke, sebelum kita export, di sini tertulis selected 133.969 data yang saya select. Kebetulan yang saya kotakkan tadi ketika sebelum mendownload, jadi bukan untuk kota Bogota saja, tapi di sebelah-sebelahnya juga kepilih atau ke select dan ke download juga. Ini saya hilangkan dulu selectnya, saya close. Kita klik kanan di layers, di layer Bogota lines, dan klik kanan export save feature as. Pilih S3 shapefiles dan simpan dalam nama misalkan Bogota Lines. Kita tulis nempel aja teman-teman. Kita klik save. CRS-nya biarkan 4326 seperti ini. Meskipun di pojok kanan bawah ada keterangannya IPSG-nya itu 387. Ini Web Mercator. Kita pindahkan ke WGS84 yang 4326. Klik OK dan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, nampaknya sudah selesai dan ada notifikasinya. Kita matikan dulu yang aslinya. Oke, kelihatan ya teman-teman, ada perbedaan sedikit, agak gelap kalau diaktifkan keduanya. Dan di sini kita sudah meload. Kalau kita lihat propertiesnya, kita sudah meload S3 shapefiles data lines di Bogota. Klik kanan, open attribute table. Kita lihat isinya apakah masih terbatas 99. Tentunya tidak ya.
Karena yang bermasalah itu hanya yang extension .osm hanya menampilkan 99 data saja. Dan ketika diekspor ke shapefiles, dia akan menampilkan keseluruhannya di tabel atribut. Dan mungkin ini karena ada beberapa data-data yang kosong, atau mungkin teman-teman bisa komen kenapa ada bugs di ekstensi .osm tadi. Sekarang coba kita lihat teman-teman, kalau ini saya Bogota Lens-nya saya remove. Saya coba add data di layer, add layer lagi, add vector layer, dan saya akan tambahkan Bogota OSM. Pathnya masih sama dengan sebelumnya, saya klik add, dan saya pilih yang mungkin points ya. Kalau multi polygon lebih kurang sama dengan lines, bedanya dia hanya polygon. Atau teman-teman penasaran dengan multi polygons? Oke, kita add. Satu lagi, points. Kita add. Kita close, poinnya kita matikan dulu. Multi polygonnya akan menampilkan seperti apa, karena saya penasaran yang multi polygon ini, dan saya yakin teman-teman juga penasaran yang multi polygon tampilannya seperti apa. Oke, tampilannya luas banget teman-teman, dan tentunya nih ada di sekitar kotak di sini ya, karena tadi saya hanya men-select di sini, dan mungkin ada beberapa agak meluas-luas dikit sesuai dengan polygon tersebut. Kita tunggu. Sudah muncul. Jadi tadi yang saya kotakkan kan di daerah sini teman-teman, ternyata ada poligon yang lebih luas lagi ke select sampai batas negara. Oke, kita zoom out lagi, mudah-mudahan masih kelihatan. Oke teman-teman, semuanya ke select, dan ini pastinya multi part ya, udah ke jadi satu. Jadi misalkan kita select salah satu, misalkan di sini, kita lihat dia gabungannya dengan poligon yang mana atau area yang mana. Iya, ternyata memang multi part dengan beberapa poligon ya di sini teman-teman. Kita kembali ke bagian tengahnya, dan tentunya kita akan melihat tabel atribut dari polygon ini teman-teman. Oke, sudah cloud semuanya, dan karena masih menggerombol dan cukup lambat teman-teman, kita pilih satu saja yang di luar sini. Akan muncul seperti apa tampilannya. Sip, udah muncul, tampilannya udah bener. Oke, kita deselect dulu, kita klik kanan di Bogota multi polygons, kita open attribute table, dan kita lihat atribut tabelnya ada berapa banyak. Meskipun kelihatannya luas banget, tapi pastinya tidak akan sebanyak lines. Sekitar masih 99 lagi. Kita masih ingat ya tadi bugs-nya. Saya nggak akan mengekspor data ini. Yang penting teman-teman sudah dapat idenya, nanti tinggal diekspor sendiri. Dan Bogota points pun juga sama. Kalau kita klik open attribute tabel, pasti ke limit di angka 99 record, dan kita perlu mengekspor ke shapefiles untuk bisa mendapatkan semua datanya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ada kekeliruan yang saya sampaikan, teman-teman juga bisa koreksi saya di kolom komentar sebagai sarana komunikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.